Kanjeng Rasulullah di Sahih Bukhari hadis nomor 527 an Ibnu Mas'ud qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal qala as-shalatu ala waqtiha qultu tsumma ayyun qala birrul walidaini qultu tsumma ayyun qala al-jihadu fi sabilillah. Nawi Kanjeng Rasulullah pundi amal sing bagus Kanjeng Rasulullah. Yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha. Jadi kita kabeh ini hati-hati. Ada 3 hal yang harus dilakukan jika kita memang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi as-sholatu ala waqtiha. Jadi sholat sing tepat pada waktunya. Jadi tepat pada waktunya itu bukan berarti yang pertama kali. Ada awal, ada tengah, ada akhir. Yang penting waktunya dereng telas. Ya, sakit dipahami ya. Yang pertama sholat tepat pada waktunya. Dan itu termasuk sing utama, sing afdal. Dan yang kedua, birrul walidaini, bagusi wong tua loro. Wong tua loro niki ngeten. Wong tua sing lahirna teng donya kali wong tua sing munggah nang swarga. Alias napa? Wong tua sing lahirna kita teng donya niki ya wong tua lanang wedok niku. Nah sing setunggal wong tua sing munggah nang swarga itu guru. Jadi lek wong tuane napa niku lanang wedok niku proses nggih. Proses ya oleh nikmat nggih. Tentunya. Syukur-syukur kita sedaya niki 2 pangkat itu 2 pangkat niku kita miliki. Jadi lek 2 pangkat kita miliki ya napa? Ya mingoni, ya ngrawat, ya didik. Tapi lek jenengan didik anake dhewe kapan nyambut gawene lho kan. Sehingga jenengan napa niku karena sibuk akhirnya disalahkan pesantren dan sekolahan, dikuliahkan. Apa mungkin jenenge wong tua mendidik mulai napa TK, SD, yang penting ngambil sekolahan mon. Nek kuwape ngambil sekolah ana sinten sing sekolah. Nek kuwape gawe kampus lah sinten sing napa niku jenenge sing kuliah. Jadi kita sedaya iki paham ya, dadi wong tua loro niku wong tua sing lahir nang dunya lan wong tua sing munggah nang swarga. Kuwi sora pundi sing munggah nang swarga ambek ngedutno barang mudhun ya. Lah barang mudhun iki ya gampang. Tapi dianggap gampang itu yang namanya ngerawat anak mulai cilik sampai sampai dewasa itu penuh dengan rintangan dan tantangan. Jadi krono jenengan berpegel di anak di sekolah di pondok supaya difaham urusan dunyane lan paham urusan akhirat. Nggih. Paham kan boten sampai terbelenggu oleh urusan dunia. Sing nanti kalau sampai akan waktu acara Tegal iki ana apa? Enten donga Allahumma ja'al dunya tahta aidina. Nggih. Wala taj'alha fi qulubina. Iki sing napa niku dumone sing duwe dalailul khairat. Ya Allah Gusti jenengan dadosaken urusan dunia niki di bawah tangan saya. Dan jangan dimasukkan ke hati saya. Kalau ngobrol kali napa nih Pak Dokter ini, jadi jangan sampai hati ini dibuat tong sampah. Tong sampah ini barang sing elek-elek dilebokno hati. Maka lagi koncone dilebokno hati. Akhirnya subur napa itu berkembang jadi dendam dan sebagainya.
Jadi mungkin nek sifat-sifat sing elek dilupakan hati, ketika kita madhep nang Gusti Allah biasanya ngruweti. Akhirnya eling barang sing elek, eling gegeten ambek kancane. Jadi hati itu harus diisi apa? Harus diisi dengan perilaku yang terpuji seperti sabar, syukur, tawakkul, zikir, baca Quran, sholawat. Nah ini di dalam hati, taruh di dalam hati. Karena di dalam hati ini diisi sesuatu yang terpuji, sehingga ketika sholat, misalnya mempengaruhi pun juga hal yang terpuji atau sifat-sifat yang terpuji. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dawuh Allah teng surat apa itu? Itu kan kita ini tidak bisa lari kemana. Meskipun ngelakoni elek tuwitik ya oleh balasan elek diadab besok ambek Gusti Allah. Mulane mumpung kita diberi kesempatan kali Gusti Allah, sing jenenge menungso ora enek sing gak nglakoni elek, mesti nglakoni elek. Jadi lek nglakoni elek besok balasane ya elek oleh adab Gusti Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Meskipun titik laku elek besok ketemu adab api, meskipun titik besok enten balasan kembul ya menjadi penduduk swarga Gusti Allah. Tapi kita kudu eling. Jadi masuk surga itu bukan berarti saking api sholat kita lan sedekah kita. Mboten nutut, monggo dibelenggu mboten nutut. Mulane kita kan pados terobosan-terobosan ya apa amal-amal soleh niku nggih. Contone kados salat awabin nggih. Niku diganjar nggih ibadah 12 tahun. Nah, mencari terobosan-terobosan seperti itu. Nggih, karena kita ini banyak salah dan lupa. Jadi amal ngasih titik itu tanduran. Mulane kita diberi kesempatan sak durunge kita mati niki taubat teng Gusti Allah, taubatan nasuha nggih supaya disepuro kali Gusti Allah. Karena sak gablek kita tasik kejian pengapuran Gusti Allah. Paham niku wae. Jadi menjadi penduduk surga itu bukan karena kehebatan sholat kita atau sedekah kita. Sholat dan sedekah itu membentuk sebuah taat kepada Allah. Dengan taat kepada Allah sehingga Allah niki memberi rahmat. Bahasa napa niki jenenge? Bahasa ele-elean ngeten. Iku bagian dari ngerayu teng Gusti Allah supaya dicintai Gusti Allah, supaya diridhoi Gusti Allah. Dan sakit dipahami nggih. Terus terjadi surat Ar-Rahman itu tidak ada balasan kebaikan itu kecuali dibalas dengan kebaikan. Dan sakit dipahami nggih. Iki kula tak cerita. Nggih termasuk ada kaitannya. Wonten tiyang niku sowoke. Tapi tiyang sore. Sowe gak duwe anak. Nah, dipiringaken nggih. Akhire krono sowoke dunyane wakeh gak duwe anak. Dunyane kabeh iki digawe bangun masjid, bangun pesantren, bangun sekolahan, wis dibantu dititipna Gusti Allah. Wong niku yang soleh, tadi ngerti, tak dititipna Gusti Allah melalui digawe bangun pesantren, bangun masjid, bangun mushola, bangun sekolah. Akhirnya, lho begitu pun dunyane entek lho, wis tuwa, malah hamil. Niku wae ngentekno dunyane kan, dunyane kabeh ditekno, dititipno Gusti Allah. Nggih, niku carane nggih. Masukno teng bagi Gusti Allah. Akhire dunyane kali didik wis gawe omah cilik elek wis. Pokoke kena digone wong karepe wau kan. Napa? Mek wong loro wae gak duwe anak. Lho begitu dunyane wis entek, delalah masih tuwa. Lho niki hamil. Hamil terus matur ngoten.
Sing estri jenenge wong wedok niku biasae anu seneng ngeluh ya wong wedok. Ya opo Pak? Biyen dunya sampun kuwe. Nggih. Gak hamil. Saiki dunya wis entek. Terus awak kae napa niku gawe omah kok ngene malah hamil. Karena napa niku sing jalan niki orang-orang yang soleh ya wis pas kabeh Gusti Allah ngono. Terus akhirnya mungkin kroso lek badhe sedo. Keadaan istri ini hamil. Terus sanjang ngeten pesen ngeten. Besok lek anakmu iku takon urusan dunya pek menawa dipengaruhi masyarakat utawa keluarga kita. Misalnya ngeten, oh bapakmu ben kok gak goblok ngono, kok gak pinter no dunya kan sing sugih lho. Kan ngoten nah. Mboten ngerti lek niku yang soleh dari carane dititip nang Gusti Allah ben tambah kathah. Misalnya jenengan kerjasama perusahaan nopo, kan ki badine tambah kathah. Engko lek anakmu kena pengaruh, nggih, terus takon urusan dunya, kongkon nagih nang Gusti Allah. Ojo nagih nang sapa-sapa, kongkon nagih nang Gusti Allah. Terus mboten cerita ringkese nggih, mungkin suwe rek dioten. Cerita ringkese akhirnya nggih sedo terus anake lahir, pun rada gede betul dipengaruhi keluargane, dipengaruhi masyarakat. Nggih. Misalnya jenenge Ahmad, Mas sajane awakmu iku biyen paling sugih sak desa kene. Iku lak saking bodhone bapakmu dari dunia muaknya ditekno kayak bangun masjid, kayak kok bangunan kok kayak bangun masjid, kayak bangun pesantren, kayak musola, kayak sekolah ditekno kabeh, terus akhirnya sing dinggoni ya ngene iku malah sing asale paling sugih terus nenggoni omah sing paling elek. Akhirnya terpengaruh matur teng ibu bedino teng ibuke. Apa wae bapak biyen kok ditekno Bu? Wis rada gedhe ngene le jarine bapakmu biyen pas kate sedo iku pesen ngene, engko lek anakku takon urusan dunya ojo nagih nang sapa-sapa, kongkon nagih nang Gusti Allah sebab iku tak titipno Gusti Allah. Nah, sakti pahami nggih? Nagih nang Gusti Allah sebab iku tak titipno Gusti Allah. Dadi hakikate napa niku jenengan bantu napa bangun pesantren, bangun musala, bangun masjid niku dititipno teng bangi Gusti Allah, dimasukno teng bangi Gusti Allah. Akhirnya lari niku rada gede, cerita ringkes sing ngaji. Ngaji niku ngeten, Pak Ustaz utawa Syekh, gampangnya ngeten nggih. Pak Ustaz, ya napa carane saged ketemu Gusti Allah? Yo ngaji sing temen, nek kepingin ketemu Gusti Allah. Engko akhirnya iso ketemu Gusti Allah. Terus manten-manten sekolah, cara sakniki kuliah. Manten-manten sering sowan teng kiai-kiai niku ya napa carane ketemu Gusti Allah. Selalu manten. Ya apa carane ketemu Gusti Allah? Carane ketemu Gusti Allah ya tauhid mujarrabno, cek iso ketemu Gusti Allah. Boleh wis marifat nang Allah iso ketemu Gusti Allah. Kate lha apa nih kaji Nabi. Nabi apa? Ya sebabnya gadane bapak kula niku dunyane kuwatah dititipaken teng Gusti Allah. Pesene bapak kula tinggal nagih teng Gusti Allah. Akhirnya belajar sowan kiai-kiai prosesnya panjang terus manten-manten iso nih ketemu Gusti Allah. Bahasa sakniki tirakato. Tirakat dilakoni tirakat. Tenang. Terus manten-manten dalam napa niku berangkat tirakat dulu. Saiki ngene, ketemu ambek guru sing sejati, guru sing hakiki. Kalau ana guru sing hakiki, engko iku dadakno sebab iso ketemu ambek Gusti Allah. Akhire riyadhah lan tirakat. Matur wonten teng gunung, terus kepake napa niku tiyang sepuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sepuh ini ahli
Kowe sapa? Anu Mbah, kula niki kajeng madosi guru sing hakiki, guru sing sejati. Oh, ya wis. Engko anu ya Dek, lek wis ketemu guru sing sejati, nah, engko sampekno salamku. Salam nopo, Mbah? Aku iki bangun musala mulai biyen lho gak dadi-dadi. Mosok musala tok gak dadi-dadi. Oh nggih mangke kula sampaikan wis tak dinano ketemu guru sejati, lah kok sampekno salamku. Terus pelapa malih kepanggih tiyang niku sepuh tapi estri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kowe sapa nak? Anu Mbah, kula niki kepengin kepethuk guru sejati. Oh ya tak dungakno hasil muga-muga diparingi hasil. Lah engko lek wis kepethuk guru sejati, lah sampekno salamku ya. Umurku iki wis 1500 tahun, tapi aku njaluk mati gak mati-mati. Sampekno salamku. Terus akhirnya tak dungakno muga-muga ketemu guru sejati. Melampah malih terus kepanggih loro luas ngoten. Semakin ngoten tiba-tiba niku enten jaran putih mulus, abang mulus, terus ireng mulus. Jaran-jaran moro napa niku dugi. Lah jaran niku saged dulu salam. Assalamualaikum. Nggih, dulur menungso dijawab kali sini. Napa niku Ahmad niki. Waalaikumsalam, dulur jaran-jaran. Nggih, jadi carane iso salam, nggih, salam nanggani dulur menungso. Lah sing Muhammad iki menungso, nggih jawab salam nanggane dulur-dulur jarang telu itu. Nggih. Sampeyan kate nang ndi? Jarine jaran iki. Panduran jaran, iki kate goleki guru sejati. Oh, ya wis, muga-muga diparingi ketemu. Paling hasil tapi lek wis kepethuk guru sejati tolong sampekno. Aku iki jaran telu iki guru. Padahal lagi alas lek mangan apa niku jenenge mangan suket kan lho. Aku iki guru terus duwe penyakit godhe gak waras-waras. Jadi jarane ini rusak. Guru bikin bisa. Terus macam-macam lapan terusaken lampah nyampe nang kene pinggir laut dan pinggir laut enten tiyang coba. Terus mboten diparani terus salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab mboten kali sing coba. Terus langsung dijawab, "Yo aku iki guru sejati. Aku iki Nabi Khidir, iku guru sejati." Nah, dari Singaputi mesti tawasul untuk Nabi Allah Khidir. Jadi jenengan besok masih gak kepethuk. Menapa niku dohir Nabi Allah Khidir cek oleh barokahe Nabi Allah Khidir. Rata-rata sing salat tawasul Nabi Allah Khidir ndak ono sing melarat. Cukup kabeh. Sebabnya Nabi Allah Khidir kapan rungkun akhirnya tempat gersang langsung sekitar ini dadi subur. Umpamane sak emerald iki sitok ae sing ngamal niku salat tawasul Nabi Allah Khidir sak perumahan iki bakal sugih kabeh. Nah, tenan. Niku biyen niku kula mboten apa niku mboten percaya krana dawuh. Krana guru niku dawuh akhire kula lakoni. Biyen niku nek desa kula niku desa Sentom ya paling gak duwe. Jadi dalane mboten saged sepeda motor. Tapi mulai tahun 92 kula istiqomah tawasul Nabi Allah Khidir, alhamdulillah saat ini perkembangannya luar biasa. Nggih enten sing sapa Mekah wis balak-balik, nggih saat ini sepeda nggih rata-rata duwe, terus juga yang punya mobil-mobil. Dan tadi ekonomi ini meningkat. Oh betul. Akhirnya Nabi Khidir ngeten, anu le salamku nanggene mbah sing sepuh mangga. Dadi napa mbah yai sing sepuh mangga. Mbah yai sepuh iku mangka duwe anak wayu. Duwe anak wayu. Lah iku salamku nanggene mbah yai sing sepuh iku mangka duwe anak wayu kok kon ngrapekno.
nek wis rabi kok gampang. Bangun musala iku gampang. Oh, nggih. Sampeyan petuk wong wedok sing tuwa, sing umure 1500, gak mati-mati, jaluk mati gak mati-mati. Iku memang gak kayak mati ambek Gusti Allah krana sing dinggone iku mangkon isore iku ana mutiara berlian rong jeding. Rong jeding, mutiara berlian rong jeding. Sampai nanggane mbah sing tuwek wedok iku mangka sing umure 1500. Iku nek emas berlian iku mangko iso mati dengan husnul khotimah. Terus yang nomor 3, jaran 3 iku mangko sampai engko iso waras penyakite gak budiken, kok iso lemu, iso bahagia lek melok menungso. Lho, lek ditinggal dhewe mriku berarti mboten jaran biasa. Lek wong Jawa ngarani jaran sembrani. Kula sing kala wingi. Zuhud sing kala wingi. Kula biasa malam 17 Ramadan masuk kamar zuhud. Kula dihadiahi jaran sembrani, tapi ada di pondok. Jaran sembrani itu di Gunung Penanggungan itu. Ini mriku masyhur napa? Kathah teleke jaran tapi kana jaran. Dicacang sama itu. Lari kalau saya nyanyi, sewaktu-waktu petuk jaran itu gawat panjang, yaitu kau sakti. Akhirnya si Muhammad wau balik pun. Jadi yang pertama nyampe akan jaran itu. Ya apa? Wis kepethuk guru sati. Wis petuk. Iku Nabi Khidir, ternyata Nabi Allah Khidir. Nah, ya apa aku? Teori ini jaran 3 nih wau, sing putih mulus, apa mulus kali ireng mulus nih. Jadi Nabi Allah Khidir iku mangko sampai iso waras, iso bahagia, wa iso lemu tapi lek melok menungso. Jadi jarane wah, aku mulai biyen sama saiki gak tahu ketemu menungso. Ya ketemu sampean iki menungso. Lah aku melok sampean ae. Akhir melok Muhammad iku. Ya sekarang mulai melok aku. Melok terus akhirnya sing awale mlaku akhirnya numpak jaran. Jadi jaran sing putih mulus. Wis kene magegerku. Numpak ono aku. Jadi sing jaran dulu. Tenan kok ojak, mosok sampai entuk sing ditumpaki. Akhirnya sampai nang kene wong wedok, mbah wedok sing sepuh sing umure 1500 gitu. Wis pagi, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Oh iya, ya apa wis ketemu guru sejati. Sampun Mbak. Terus salamku ya apa? Salamku ya apa? Oh anu, aku sanjange Nabi Khidir niku wau sing jenengan napa? Jenengan nggone isore enten apa mutiara berlian rong napa? Rong jeding. Lah, itu lek jenengan sedekaken jenengan nggih saged mati husnul khotimah. Lah, terus tak sedekah nang sapa aku gak tau bentuk menungso, ketuk ya sampean tok iki le, ya wis pek nae tak sedekah nang sampean. Masyaallah. Dadi dikeki sing awale nggih wong tuane soge bangun masjid, bangun pesantren, bangun mushola, bangun sekolahan niku wau nggih cara ditotal kaon sak jedhik, seprapati jedhik, malah dikeki napa mutiara berlian rong jedhik. Iki lho contone nek jenengan duwe rezeki dititipno nang Gusti Allah. Jadi anake boten tambah melarat, tambah sugih. Terus akhirnya kapon dibuat jaran niku wau nang kene nggih. Mbah Yai sing awal ketemu niku wau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa? Wis kepethuk guru sasi sampun ternyata niku Nabiullah Khidir. Ya napa jare salammu ya apa? Wis sampe no. Sampun, Pak. Ya apa jarine? Jenengan mungkin gampang nyelesai bangunan mushola niki sanjange Nabi
Khidir jenengan kagungan putri nggih wayu. Nah, lek niku jenengan rabekno mungkin gampang. Gampang. Lah terus wong aku gak tahu kepethuk menungso. Kepethuk ya sampean iki ya sampean ae sing rapi ya dirapi. Lho niku lho. Lek ketemu guru sejati bojone gampang. Nggih lho, dunyane gampang, urusan dunyane gampang. Akhirnya dirapekno, wis ngeten mawon kula mboten gadah napa-napa tapi kula duwe berlian rong jedhik iki sing sak jedhik dan mas kawin pun. Nggih langsung dadi ta musolae wong sak jedhik. Nggih. Lah nek kadati yo kakean sing korupsi. Nggih. Akhirnya gak dadi. Akhirnya dibeto wangsul nggih. Sak bojone akhirnya ditumbasaken tanah, bangun pesantren, muridin ku ribuan. Nek abahe wau mboten duwe murid. Barokah napa? Ketemu guru sejati. Awalnya buang dunya nika wau lho ngoten. Iki diangen-angen. Jadi jenengan lek rezeki pun eman-eman. Pun eman-eman. Ya bener sampai Gusti Allah ditikelaken 700 kali lipat matalul ladina yunfikuna fi sabilillah niku ya. Jadi lek kanggo perjuangan, kanggo pesantren, nggih, kanggo masjid niku ditikelaken 700 kali lipat. Ini akhirnya terbukti. Nah, misalnya napa dititip dari Bank BRI kadang-kadang bisa dibobol wong entek duwe ya. Ini sering ada berita kan, duit hilang. Oke. Paham ya? Jadi wong nandur apik, ya cukup apik. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Mulane lek barang sing elek-elek gak usah dideleki ati. Nggih. Dideleki njopone ati mawon. Diurusi secara formalitas mawon. Dijakan nombor dideleki ngerone ati. Ada saya dipahami. Ada surat Ar-Rahman wau kebaikan ini tidak ada lagi nopo balasan kecuali kebaikan. Dan jangan sampai dengan matur ngoten nggih pun perjalanan lama waduh gak diterima paring sedekahku ndak boleh. Karena jenengan saged sedekah niku angsal napa pitulunge Gusti Allah. Ngoten. Saged dipahami? Monggo apa singkat. Bisa ngobrol lagi di Emerald dan saya sampaikan selamat datang di Emerald dari tadi disampaikan Romo Yai dari rekan-rekan Wisma. Pertama yang saya pahami tentang ngaji malam hari ini yang tadi disampaikan oleh Yai yang terutama pada saatnya tentang suatu keridhaan yang kita pahami apa makna dari keridhaan itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan rela atau khususnya ridho itu yang disampaikannya adalah keridhaannya Gusti Allah pada saatnya tadi itu bahwa gimana caranya kita itu melakukan kebaikan dengan suatu kerelaan. Rela yang utama adalah yang gampang kita ngerti, artinya senang. Sama dengan kita lewat jalan, kalau jalan itu rusak pasti nyampainya lama. Kalau kita mau ke suatu tempat, kalau jalannya bagus pasti sampainya cepat. Nah, yang lebih gampang lagi adalah di sini adalah ada di syair yaitu ada hasil dan ada sebab. Kalau kita melakukan kebaikan pasti hasilnya kebaikan. Kalau
kita melakukan kebaikan pasti hasilnya tidak baik. Contoh yang paling gampang, kalau kita tidak makan pasti lapar. Kalau kita sudah makan pasti kita kenyang. Antara lapar dan kenyang bagi orang umum enak kenyang. Nah, tetapi untuk suatu perjuangan melakukan yang baik bukan tanpa godaan. Kadang godaan pertama manusia tadi yang sampaikan, yang ikhlas kalau berjuang, yang loman. Menungso ini senengane ngakoni cukup. Kita kadang melihat sesuatu di tempat yang harusnya kita bantu, kadang kita tidak membantu. Itu yang pertama kita ngitung, saya sudah melakukan di sana. Sedangkan Rasulullah itu berpesan, di mana ada umat Islam, disitulah kamu harus berjuang. Lah, kembali lagi di syairnya, ya kafilah itu Tuhanmu. Kadang kita suka memamerkan juga kebaikan itu. Aku itu wis ngene, aku wis manut yai, aku wis nglakoni yai, aku sudah manut apapun yang diperintahkan. Tetapi cita-citaku kok tidak tercapai. Nah, ada sedikit pola pikir yang harus kita rubah, bahwa karena di sini saya menyebutkan ridhone wong tua kita, ridhone Gusti Allah. Artinya apa? Orang tua kita kandung itu juga sebagai pembuka kunci keridhaan Gusti Allah. Guru kita juga sebagai pembuka keridhaan Gusti Allah. Apa? Kalau kita ikhlas, kita berjuang, kita tadi sampaikan, kita memikirkan agama, kita bantu yang berjuang, kita ngobrol umat di mana itu ada umat Islam. Pasti guru yang mendoakan kita ini ya senang. Sama dengan karyawan saya itu adalah manut-manut, masuk gak pati pinter, tapi aku senang bayarnya cepet munggah. Tapi masih suwe, tapi gak tahu nyeneng saya, kontribusi ke perusahaannya rendah, saya ya nyambut kali main ngono-ngono pada barang. Artinya apa? Untuk mencari suatu keridhaannya orang tua, keridhaannya guru, yang utamanya keridhaannya Gusti Allah, perlu perjuangan, perlu melakukan baik. Tidak usah diingatkan kalau dalam agama waktunya sholat ya sholat, waktunya yang ngaji waktunya kita berbagi kebaikan, yang berbuat kebaikan. Jangan membatasi loyalitas dengan Gusti Allah. Tetapi dalam hidup ini apapun kita batasi dengan kita sudah, dan saya sudah di sana, sedangkan di sini masih ada yang perlu kita perhatikan. Kita sudah merasa baik, padahal masih banyak yang harus kita belajar untuk menjadi baik. Akhirnya kita akan menjadi manusia yang cepat puas, puas diri, puas menilai dirinya sendiri. Nah, yang di tengah saya tadi, yang kita apik pasti dibalas apik. Kalau kita kerja keras, kalau kita mau soro, kalau kita mau belajar, kalau kita mau sadar bahwa kita bekerja itu untuk ibadah yang pertama, kalau kita bekerja ya pasti satu, kalau orang normal ya wis standarnya manusia. Tadi kalau ya tadi nyampaikan, kita kan habis tidur juga. Kalau standarnya kita paling yo cek iso main anak itu standar. Tapi kalau tadi kita sedikit tadi, kalau kita meniru wali-wali Allah, ya kita mindset kita akan berubah. Kita bekerja untuk berjuang demi agama. Termasuk anak istri itu dalam lingkup perjuangan agama, mulia, mondok, nukuti. Kalau kita tidak cukup dohir batin kita, gimana kita akan anteng hati ini? Makanya sukses itu penting. Ya selalu ngomong, wong Islam kudu sukses, Pak. Wong Islam kudu pinter. Wong Islam kudu sugih. Kalau urusan dunia tidak pinter, tidak sukses, tidak sugih, ya apa cukup urusan dunia ini? Dunia jalannya akhirat.
Artinya apa? Semua yang diamanahkan ke kita, termasuk ilmu, termasuk kesehatan, termasuk dalam lingkup kita sehari-hari, diberi kemudahan bekerja, itu adalah sebenarnya titik keridhaan. Cuma manusia wis digawe ridho kadang kerjane ngritu. Pokok wis oleh setoran ya wis. Itu ternyata Gusti Allah menilai, karena Gusti Allah itu adil, tidak membeda-bedakan umatnya, tidak bilang membedakan makhluknya. Bagi apa? Ya istri ngomong, sopo sing manut pasti katut, sopo sing gak manut pasti ini. Kita tidak mungkin bisa mengetahui Gusti Allah. Itu pasti. Makanya lakukan semua yang kita lakukan untuk kebaikan dengan apa? Kerelaan yang pertama, kesadaran yang kedua, karena manusia ini diberi tanggung jawab, diberi suatu amanah untuk dijaga kebaikannya, jangan dimanfaatkan kebaikannya masih apa? Ketok tetapi kurang maksimal, ketoknya baik tetapi kadang juga masih berpelangnya di baik. Kita ini semua hidup di dunia di hadapannya Gusti Allah. Artinya apa? Apapun yang kita lakukan Gusti Allah tidak mungkin tidak tahu. Itu yang harus kita tanamkan dalam akal kita. Kalau akal itu kita ingat bahwa kita ngapain pun dilihat Gusti Allah, hatinya akan yakin. Aku golek dosa, mungkin bojoku gak ero, tapi Gusti Allah. Mungkin pimpinanku gak ero, tapi Gusti Allah. Mungkin anakku karo tapi Gusti Allah. Lah ini loh. Artinya apa? Kita saking yakinnya dengan Allah, akhirnya Allah rindu dengan kita, sayang dengan kita. Karena kita khusnudon terus. Itu maksudnya. Jadi dia saya sampaikan, jadi untuk memperoleh suatu keridhaan, kebaikan, kerelaan dari Tuhan kita, dari orang tua kita, dari guru kita, manfaatkan bekal-bekal ilmu dengan baik, dan senantiasa kita harus berbakti dengan orang tua, berbakti dengan guru, menjaga nama baik orang tua, menjaga nama baik guru. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi ridhone Gusti Allah ya tergantung keridhaane wong tuwa. Lek wong tuwa loro niku ridho, Allah ridho. Siapa itu kedua orang tua yang melahirkan dan yang menaikkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nggih, wong tuwa lanang wedok kali guru. Ngoten. Saged dipahami nggih. Terus tahu kita dicepno. Misalnya jenengan ngeten, wah aku peteng kuluwe rek, tak mangan cek wareg, mboten angsal. Cara ilmu tauhid niku ndak boleh. Sing dadekno wareg dudu sego iki gawe syarat tok. Sing marekno Gusti Allah. Jangan sampai kita mengimani napa niku gawe tandingan iman nang Gusti Allah. Saged dipahami nggih? Kuwabe ini cuman gawe syarat tok yang menentukan Allah. Jenengan misale napa kuliah terus sampai misalnya dados doktor terus masuk nggih ndamel proposal ngoten biasa proposal supaya dadi dosen. Sing ndadekno bukan karena nggih baguse proposal. Iya Gusti Allah, lek jenengan mendewakan proposal itu tadi ya keliru. Mungkin Gusti Allah kesinggung padha karo nyinggung Allah Subhanahu wa taala. Tunggale jenengan loro ditakoni kancane misale, "Lho, Cak, sampean mangko kubutan to, saiki kok wis ngopi?" "Iya, aku loro lek gak ngombe mik sagrib gak waras. Lah iki gak oleh. Mboten angsal." Nggih. Lek ditakoni kancane, "Lho, kok saiki wis ngopi?" "Alhamdulillah, aku mangko ngombe mik sagrib digawe waras ambek Gusti Allah." Lah niki bedane santri ambek mboten nyantri, bedane sing ngaji ambek sing ngoten. Nggih. Dadi kabeh niku sing ngersakno Gusti Allah. Tanpa pitulungan Allah manusia tak bisa apa-apa. Nggih.
Nak nanti kalau sampai akan kan. Terus kalau jenengan sakit ngeten iki digerakkan, badan ini digerakkan oleh napa? Digerakkan roh. Nggih. Mulane lek roh cepet wis gak iso obah-obah. Jadi hidup ngeten iki yang menggerakkan roh. Yang menggerakkan roh. Apa? Gusti Allah, Nurullah. Nggih, dirungokno kupinge nggih. Jadi Nurullah. Yang menggerakkan Nurullah. Bang. Nur ngeten nggih. Ruh menggerakkan jasad. Nggih. Lah yang menggerakkan ruh Nur Muhammad. Yang menggerakkan Nur Muhammad Nurullah. Wis tutuk diberi kutok sama lah sing gerakno sapa sapa? Allah sapa? Ya Gusti Allah dhewe. Gusti Allah dhewe ndak boleh takon napa niku berpikir tentang napa privasine Gusti Allah. Sebab tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah utawa wala tafakkaru fi dzatillah. Iku urusan pribadine Gusti Allah. Ngoten nggih. Jadi lek dipruntes berarti kuwabene lek mboten digerakkan Allah mboten saged. Jadi Allah ini yang memutuskan segala-galanya. Monggo jenengan. Sik mikir. Monggo. Jenengan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Romo Kiai Syekhullah Arif Billah, Bapak-bapak para jemaah, mohon izin dan salam kenal. Grogi ya ini. Nggih, ulala napa kok. Cek dikenal dulur-dulure, Pak. Nama saya Yunus, sehari-hari ngajar bahasa Inggris di Unisba. Yang pertama, malam hari ini saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ditakdir hadir pada majelis ini. Tidak terbayang sebelumnya, karena niat berangkat dari kampus untuk silaturahim kedua kiai. Yang pertama di Pasuruan di Bangil, Kiai Ahmad Rifai, yang kedua ke Kiai Syekhullah, karena nyebutnya Kiai Singapura. Datang terawas ditakdir datang emerald terapakis. Malam hari ini sungguh menjadi pencerahan yang luar biasa. Banyak hal dan saya juga nggak tahu dari mana harus mengurai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Romo Kiai. Mungkin yang pertama berangkat dari apa yang saya ingat saja. Yang pertama adalah penting untuk menegaskan kembali pada diri kita masing-masing kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Karena ternyata hidup di era sekarang ini banyak Tuhan baru, ketemu atau dipanggil atasan lebih sergap daripada panggilan azan misalnya. Lebih gugup mana ketika berada di kantin mendengar panggilan azan dan menerima panggilan dari Pak Rektor. Kira-kira kalau saya pribadi lari ke ruangannya Pak Rektor daripada lari ke masjid. Ini masih saya. Tetapi sungguh Allah akan cemburu dengan perilaku manusia semacam ini. Ini yang tadi disebutkan, la ilaha illallah. Sungguh banyak Tuhan-Tuhan baru yang muncul pada era
sekarang ini yang itu kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara yang mestinya kita kejar adalah ridho Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, mengejar ridho Allah ini berarti bagaimana kita bisa mengambil hatinya Allah ini gimana caranya? Betapa sangat sulitnya tentu. Tetapi sebenarnya juga tidak sulit kalau kita ingin melakukan tadi Kiai menyampaikan, satu adalah bersihkan hati kita, tidak dijadikan tong sampah atau tong hati yang menjadi sampah sehingga hatinya menjadi gelap gulita. Kalau tadi disampaikan bahwa jasad digerakkan oleh ruh digerakkan oleh Nur Muhammad digerakkan oleh Nur Allah, maka hati ini harus kita jadikan sebagai cahaya. Ini cahaya. Kalau gelap gulita maka itu berarti hatinya tertutupi oleh berbagai jenis penyakit atau kebanyakan sampah-sampah hati itu. Misalnya seperti iri, terus dengki, hasud, dan yang paling tinggi dari tingkatan itu adalah keakuan tadi itu, yang itu sangat berkorelasi dengan konsep la ilaha illallah. Kalau udah aku itu gak akan terjadi. Nah, ini yang paling banyak dan seringkali kita miliki atau kita lakukan dalam hidup kita, yang kemudian menyebabkan hati kita menjadi gelap. Nah, bagaimana kemudian kita membuat hati kita ini menjadi bercahaya? Karena manusia sejatinya adalah terdiri dari minimal ada dua, yakni ada ruhani, ada fisik. Yang nanti akan meninggalkan dunia ini adalah fisiknya, ini tetap di dunia karena dikubur, dan rohnya ini yang keluar dari diri kita yang akan kembali kepada Allah. Nah, rujuk yang nanti selamat ini adalah ruh-ruh yang kemudian memiliki cahaya nur ilah. Itu yang pertama dari apa yang saya ambil pelajaran pada malam hari ini. Sehingga beberapa ajaran yang senantiasa disampaikan bahwa setiap apa yang kita lakukan jangan sampai lupa bahwa itu kita niatkan untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wuridoka matlubi, itu yang senantiasa harus kita kedepankan. Sehingga laku kita, giat-giat kita harus terus kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Apapun jenis aktivitasnya, entah itu aktivitas pekerjaan, lebih-lebih pada aktivitas ubudiyah, spiritualitas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari apa yang mungkin turunan dari itu semua, mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu diturunkan ke dunia dari surga melalui orang tua kita, genetik yang melahirkan kita, dan kita kembali kepada Allah seperti dari bumi kembali ke surga, maka butuh yang namanya guru. Dan guru adalah juga bagian dari orang tua, yang ini yang harus kita senantiasa harapkan ridhonya juga. Karena tadi sudah digaris bawahi, ridhollahi wa ridhol walidaini wa syukrallahi wa syukrul walidaini. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita. Saat ini sungguh banyak kita temukan bagaimana sikap kita era saat ini yang mulai tercerabut. Kemarin ada viral ya, di Jogja betapa sangat miris menonton video
nangis di sepedanya gara-gara hadir di wisuda putrinya di Jogja. Putrinya gak rela, orang tuanya datang disentak, terus bapaknya pulang nangis terus kemudian menjadi viral. Bahwa dia mulai lupa akan identitasnya. Betapapun orang tua kita mungkin tidak memiliki pendidikan yang tinggi seperti putra putrinya, tetapi yakinlah bahwa keberadaan kita ini turunnya ke bumi ini karena atas peran serta Allah mentakdir melalui perangkat orang tua kita. Nah, ini saya seringkali menyampaikan, tidak ada ceritanya orang itu akan sukses kalau dia durhaka kepada orang tua kita. Kalau logika ini dibalik, tidak ada ceritanya orang itu tidak akan sukses kalau dalam hidupnya birrul walidain. Tidak ada ceritanya orang itu tidak akan memiliki apa yang dihajatkan selama dia masih birrul walidain. Oh, ini juga bisa dibalik. Kalau dia tidak birrul walidain, tidak ada ceritanya orang itu sukses. Justru sebaliknya yang akan diperoleh. Jadi sungguh di era yang semacam ini, ketika berbagai informasi merajalela, anak-anak sudah sangat dekat dengan dunianya, tetapi ini harus kita terus kedepankan dalam pendidikan kepada putra putri kita, bahwa birrul walidain itu harus terus kita tanamkan. Boleh kita merasa khawatir bahwa anak kita tidak memiliki pendidikan yang bagus, tetapi justru harus sangat khawatir, lebih khawatir lagi jika pendidikan adab atau akhlak itu tercerabut dari putra-putri kita. Jadi saya pikir perlu menekankan terkait dengan hal yang statis dan hal yang dinamis yang harus kita tanamkan, bahwa tauhid, akhlak, adab itu adalah harga mati. Anak tidak tahu tentang teknologi pada usia dini, itu jangan terlalu khawatir. Nah, sekarang ini kadang orang tua itu terlalu khawatir anaknya tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, sehingga sejak kecil sudah diberi tentang teknologi, sementara dia nanti lupa terkait dengan akhlak, terkait dengan adab, mengenal Tuhannya, mengenal adab kepada kedua orang tuanya. Siapapun, dan kita sangat yakin bahwa sejak awal adab, akhlak ini saya harus kita kedepankan. Pada akhirnya nanti ketika usia remaja sudah mengenal tentang teknologi, ya baru mereka belajar tentang teknologi. Yang terakhir juga turunan dari apa yang disampaikan kaitannya dengan faidah kita untuk gemar bersedekah. Ini sungguh pelajaran yang sangat menarik dari kisah yang tadi disampaikan, bagaimana orang tua berinvestasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan investasi pada urusan-urusan duniawi saja, tetapi berinvestasi untuk akhiratnya, yang ternyata itu Allah pasti wujudkan balasan yang lebih besar kepadanya atau kepada anak keturunannya. Karena doa itu kita ingat tidak harus seketika kita terima. Doa Nabi Ibrahim, sekelas Nabi Ibrahim saja yang meminta kepada Allah untuk utusan dari kalangan mereka sendiri, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 129 itu, ternyata Allah mengabulkan doa itu 2000 tahun kemudian, yakni dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad ini kan terpautnya 2000 tahun menurut sejarah, dan Nabi Ibrahim pernah berdoa yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 129 itu, Nabi Ibrahim memohon untuk diutus orang utusan dari kalangan mereka sendiri yang tugasnya mengajarkan, membersihkan hati, terus
taklim, tilawah dan tazkir itu yang kemudian Allah kabulkan doa itu 2000 tahun kemudian. Sehingga kalau misalnya doa hari ini kita berdoa, itu bukan berarti Allah tidak mengkabulkan kalau itu tidak terwujud pada hari itu juga, tetapi yakinlah bahwa selama atau ketika doa itu sudah terucap dalam bibir kita, pasti Allah dengar, kira-kira pasti Allah mendengarnya dan pasti itu akan diberikan kepada kita. Terakhir, saya menangkap bahwa kita ini perlu untuk terus memiliki ilmu keyakinan, ilmu yakin yang itu mungkin mulai terkikis ya, di generasi milenial. Ilmu yakin itu tauhid ya. Tauhid itu kan mengajarkan ilmu yakin, iman itu kan yakin. Jadi kalau kita nggak pernah ketemu Nabi Muhammad saja bahwa, tapi kita sangat yakin bahwa Nabi Muhammad itu ada utusan Allah, kita yakin. Sehingga ilmu yakin yang diajarkan dari beberapa kisah tadi itu menjadi penutup dari apa yang saya dapatkan pada malam hari ini. Matur nuwun Yai atas ilmu-ilmunya, dan mudah-mudahan berkah untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.